Alhamdulillahirobbil alamin. Nikmat bener Bang Mali. Mantep ya. Ngopi malam-malam. Iya. Ini tempat emang apa jadi enak banget ya, angin sepoi-sepoi, kayak cuaca di Cibodas dingin, seger. Emang kalau yang namanya malam enak kudu seger-seger Bang Mali. Oh jadi dapat kayak begini nih kita enak merenung bahwasanya kita bakal menikmati apa yang menjadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kan enak nih suasana kayak gini Bang Mali. Iya, angin itu. Kita ngobrol juga enak. Iya. Angin sepoi-sepoi. Ya. Temenin sama kopi. Iya. Bang Mali mah belum. Ini mana kopi nih? Ntar Bang Kiwil yang bawain, tenang aja. Oh dia dagang kopi? Kagak. Dia mah lagi sampingan baik dia mah. Ya. Minum dulu dah kopi Pak Ustadz. Saya ingat HP dulu. Nikmat bener dah. Ya Allah ya Rabbi. Ada apa? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Ya Allah ya Rabb, Pak Ustadz. Seharian ini di grup WA saya berita duka cita udah 3 orang. Orang yang meninggal? Iya meninggal. Pada hari ini nih, belum kemarin. Nyusul jadi ya. Ini 3 hari, besok udah ada yang nyusul lagi. Nyusul lagi. Baru 7 hari, ntar ada nyusul lagi. Betul. Ini tahun-tahun ini saya rasakan kayak banyak yang pulang ke rahmatullah, dipanggil lah sang pencipta. Ke rahmatullah. Menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz kalau tentang kematian? Emang begini Bang Mali, emang saya juga sering banget nih, hampir tiap hari nih, saya juga dapat informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita Pulan bin Pulan, itu bergantian. Ini tahun emang lagi banyak ujian buat kita yang hidup. Buat pelajaran. Buat pelajaran kita. Betul. Bahwasanya hidup itu nggak abadi di dunia, karena hidup yang abadi adalah setelah kematian di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Betul. Makanya ini kudu kita ambil hikmahnya nih, daripada musibah yang saat terjadi adanya virus corona ya. Kan akhir-akhir ini gencar banget nih. Sampai pemerintah menerapkan PPKM darurat. Ini sudah kritis, sudah kondisi yang sangat memprihatinkan. Makanya buat kita ya tetap kita jaga prokes yang ada, ya, apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, pemerintah daerah kita kudu ikutin. Betul. Nah dari itu kita juga kudu ngambil iktibar, sebuah pelajaran dari apa yang terjadi saat ini, gitu. Kaitannya masalah tadi kematian nih, banyak berita duka cita, dipanggil sama Allah. Kemudian Pulan bin Pulan, tetangga kita, tetangga RT, tetangga RW, kagak berhenti. Kagak ada. Benar. Ini buat kita bahwasanya hidup itu cuma 2 tujuan, yang pasti dan nggak pasti. Oh, yang pasti dan tidak pasti itu ya. Kalau yang pasti apa Bang Mali? Yaitu masalah al-maut, kematian. Yang kedua, yang nggak pasti, ya masalah di dunia yang kadang-kadang kita merasa nyaman, merasa hidup di dunia ini bakal selama-lamanya, padahal nggak kayak begitu Bang Mali. Yang namanya hidup di dunia ini sementara, gitu. Makanya kita harus ambil sebuah pelajaran banget nih dengan adanya wabah ini nih atau musibah ini nih. Ada ceritanya begini Bang Mali. Saya mau denger nih. Mau dengerin ceritanya? Ya udah pasti, dengan cuaca begini pasti mendukung lah. Ceritanya begini. Di zaman Bani Israel itu ada yang namanya seorang pendeta yang masuk Islam di zaman Yahudi nih. Nah, dia namanya Wahab bin Munabih. Dia itu
seorang pendeta yang masuk Islam. Dia menceritakan begini. Suatu ketika di zamannya itu ada seorang raja yang begitu sombong. Begitu angkuh, begitu merasa dia hidup di dunia ini bakal panjang. Merasa hebat. Merasa hebat. Bahwasanya di dunia ini bakal kekal dan abadi. Padahal nggak seperti itu Bang Mali. Nah, yang dikatakan si raja ini salah. Karena dia dapat bisikan nih sama iblis. Kata iblis, wahai raja, pokoknya raja mah paling hebat. Yang namanya orang hebat, orang kaya, orang kekuasaannya luas, itu gak bakalan mati. Kata si iblis. Kuat terus. Kuat terus. Kata si iblis nih. Terus raja ini semakin angkuh, semakin sombong. Dia ngumpulin tuh para penggawa-penggawa kerajaan, panglima-panglimanya, para penasehatnya. Wahai para abdi kerajaanku, persiapkan aku 1 ekor kuda. Dia minta kuda? Minta kuda dia. Kuda yang paling bagus dan paling gagah, yang larinya paling kencang. Kata si panglima, dia ngomong, siap wahai raja. Kata panglimanya. Kata panglimanya. Saya akan siapkan kuda yang paling bagus. Saking bagusnya nih kuda, dikasih nama nih sama si panglima itu. Ini bernama Al-Asbaq. Serem banget itu kuda ya. Dia ini dinamain kuda nih namanya Asbaq. Iya, Asbaq. Bukan Asbaq. Buat latu, buat latu, bukan. Ya. Itu kudanya gede, tinggi, gagah, larinya kencang banget. Begitu dia menaiki kuda itu, dia berkeliling. Iblis makin jadi tuh, kata iblis, wahai raja, engkau adalah orang yang paling hebat. Semakin sombong berarti tuh. Makin sombong dia. Putak gitu kan dia. Dia keliling ke rakyat-rakyatnya, menonjolkan bahwasanya dia adalah seorang raja yang begitu hebat. Dan dia tidak meyakinkan bahwasanya ada dia kematian, akan dipanggil sama Allah atau menghadapi kematian. Ya Allah. Karena dia hebat, karena dia kuat, karena dia kaya, dan dia punya kekuasaan. Ini kan udah merasa sombong yang kayak begini Bang Mali. Akhirnya dia lagi keliling-keliling daerah kekuasaannya tuh, datang tuh malaikat maut. Dia nggak tahu nih awalnya. Ijrail. Iya, malaikat Ijrail. Iya. Ijrail ini datang, pencabut maut. Atau penyabut nyawa, penyabut maut lagi. Yang nyabut nyawa nih. Iya. Begitu dia lagi berhenti tuh kudanya, dia datang dengan pakaian yang kotor, bajunya compang-camping, dia tarik tuh kudanya. Dia tarik, dia pegang. Apa kata si raja itu? Hei, siapa engkau? Kata si raja nih. Berani-beraninya engkau memegang tali kudaku yang begitu mahal ini. Sombong banget. Sombong nih raja, ya kata si raja. Siapa sebenarnya diri engkau, begitu beraninya engkau memegang tali kudaku yang mahal ini? Kata malaikat maut, dia bilang, wahai sang raja yang begitu angkuh dan sombong, aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si raja ini diam langsung. Dengan nada yang tadinya keras, gagah, sombong, angkuh, jadi pelan. Apakah engkau malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata si raja itu. Ya, betul. Aku adalah malaikat maut. Aku diutus untuk mencabut nyawamu. Karena waktumu, masamu di dunia ini sudah selesai. Habis. Sudah habis. Kontraknya habis. Habis kontraknya. Nah, kalau kata si raja bilang, dia bilang begini sama malaikat maut. Wahai malaikat maut, aku minta 1 hari saja untuk bisa diperpanjang perintah engkau atau perintah Allah yang diberikan kepadamu, tugas yang engkau emban saat ini untuk mencabut nyawaku. Aku minta 1 hari saja. Dipending tuh dia minta tuh si raja. Sehari doang, tapi minta. dikasih. Apa kata malaikat maut?
Tidak ada tawar-menawar perihal masalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Gitu. Ini begitu dia udah ini langsung dia diam. Akhirnya kata malaikat maut, tugas aku saat ini juga, detik ini juga, nyawamu aku akan cabut. Gak lama dicabut, jatuh dari kuda. Dari kudanya tuh. Itu yang namanya orang yang amal ibadahnya jelek. Baginda Rasulullah sendiri pernah bilang, ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya baginda Rasulullah, itu baginda Rasulullah tuh merasa kesakitan. Itu baginda Rasulullah yang sudah dijamin sama Allah, dia bakal masuk surga. Dia ngerasa, ya Allah, ya Rob, apakah seperti ini ketika seorang hamba ketika akan dicabut nyawanya? Bagaimana nanti dengan umat-umatku? Itu baginda Rasulullah merasakan sakit. Apalagi kita. Ya Allah, yang kita merasa yang banyak dosa ya. Betul. Kadang-kadang kita nggak berpikir pada saatnya dengan kematian. Betul Bang Mali. Makanya begitu udah dicabut tuh si raja ini, begitu sadisnya langsung main kedet baik itu nyawanya, langsung tersungkur dari kudanya yang begitu bagus. Ini kan ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang namanya kematian itu kapan aja waktunya kudu kita siap. Dengan apa? Ya paling tidak kita harus mempersiapkan diri ketika maut itu menghampiri kita. Sampai lagi zaman-zaman sekarang nih. Iya nih. Aduh. Banyak berita-berita atau duka cita yang kita terima, ya, informasi berita duka cita. Ya Allah, miris rasanya. Kan harusnya kita jadikan sebuah pelajaran. Buat kita ya. Jadi jangan kita, ya Allah, banyak amat yang mati ya. Jangan begitu. Tapi kita jadikan pelajaran al-mautu wal izah. Maut itu jadikanlah sebuah nasihat buat pribadi kita. Kita sejauh mana nih amal ibadah kita sama Allah. Ya, apakah kita udah siap nanti udah, ya? Udah bener belum sholat kita, sedekah kita, ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika malaikat maut menghampiri kita, kita kudu siap. Iya. Makanya mumpung nih kita lagi banyak nasihat nih. Ya, banyak berita-berita pada masa zaman sekarang begini nih ya. Sekarang begini nih, penyakit di mana-mana. Iya, betul. Orang merasa ketakutan dan sebagainya. Kecemasan tinggi, iya enggak? Iya. Udah kita deketin nama Allah, kita persiapkan amal ibadah kita. Jadi manfaatin nih momentum seperti ini, pendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah, deketin diri sama Allah. Ya, lebih mendekati begitu, lagi, kuatkan iman kita semua, ya kan. Makanya nih mudah-mudahan nih dari cerita ini bisa Bang Mali ambil, saya juga pribadi nih, ya, yuk kita sama-sama bahwasanya kita bakalan mati. Persiapin amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa cemas. Jangan merasa kita ketakutan. Bukan berarti sombong daripada apa yang kita sampaikan, bukan. Paling tidak kita deketin diri sama Allah. Masalah ikhtiar perintah daripada pemerintahan, baik daerah, kemudian wilayah dan sebagainya, ya kita kudu ikutin. Betul. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak kayak begini. Ya, kita kan jaga jarak nih. Iya. Gitu. Makanya kita ikutin dah anjuran-anjuran pemerintah, itu yang baik, itu salah satu ikhtiar. Benar. Tapi tetap iman kita kudu pertebal, amal ibadah kita kudu tingkatin. Perbanyak. Buat pelajaran nih, banyak yang udah dipanggil sama Allah, banyak yang udah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita dalam husnul khotimah. Gitu Bang Mali. Ya mudah-mudahan nih bisa cerita ini bisa diambil intibarnya, bisa diambil pelajarannya. Ya. Jadi saya jadi enak nih dengar cerita begini, ya kan? Jadi lebih tahu. Amin. Jadi meningkatkan lebih iman kita lebih kuat. Amin. Gitu. Jadi persiapan juga, ya namanya kematian ya masih ada takut-takut juga dikit. Iya, takut-takut karena amal ibadah kita belum siap. Makanya kudu dipersiapin. Ya. Insya Allah. Bang Kiwil kemana ya? Ya sampai lupa bikin kopi. Makanya, Bang Kiwil.
Ya Allah, mana ini Bang Mali kagak dikasih kopi ya? Sampai seret ini. Ya Allah ya. Jadi saya duluan deh yang minum ya. Jadi Pak Ustadz. Ini ngomong-ngomong mau lanjut apa ada acara lagi? Saya biasa. Kalau saya kan memang petugas daripada di kemasyarakatan. Kebetulan saya di bidang dakwah di masyarakat nih. Ya biasa ajak ijik dah. Oh iya. Ajak ijik dalam artian silaturahmi ke sini, tetap mengikuti prokes yang ada. Betul gitu. Pak Ustadz. Ya, namanya kita mudah-mudahan kita pada sehat semuanya ya. Amin. Ya, betul. Makanya saya pamit dulu dah ya, Bang Ali ya. Ya, terima kasih. Biar pada sehat ya keluarga ya semuanya ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama Bang Ali ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Dapat pelajaran juga dari Pak Ustadz biar kita pada ingat dengan kematian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment Nyandak Channel.